Ini ada pertanyaan dari pemirsa ya, atau dari netizen pada beberapa waktu yang lalu. Seperti ini pertanyaannya, yang lanjut lagi. Kenapa 60 Hz monitor di game dibatasi 60 FPS, gambar di layar tetap tearing atau layar robek? Nah, yang dimaksud ini bukan layar monitornya robek, yang nggak ada layar monitor robek. Gambarnya itu loh tampilannya seakan-akan seperti robek kayak begitu istilahnya. Ya itu arti kata tearing tadi. Nah, untuk membahas ini, mari kita ulang sedikit tentang bahasan yang sebelumnya. Jadi pada waktu itu ada dijelaskan, dibahas tentang apa itu frame rate, yaitu kecepatan gambar atau kecepatan frame. Frame rate ini satuannya nanti adalah FPS, yaitu frame per second atau gambar per detik. Jadi frame rate itu sebenarnya adalah banyaknya gambar yang ditampilkan secara berurutan dan beruntun dalam kurun waktu 1 detik. Di mana di sini semakin banyak jumlah gambar yang mampu ditampilkan, maka nanti tampilan suatu video, jadi ini berkaitan dengan video ya, akan semakin halus. Semakin tinggi nilai FPS-nya, semakin halus tampilan dari video. Nah, silakan Anda melihat lagi video yang sebelumnya. Itu adalah frame rate. Nah, ini bisa terjadi misalnya pada GPU. Misalnya suatu GPU atau kartu grafis ya, semacam ini. Nih, ini kartu grafis. Kalau prosesor yang ada di dalamnya disebut GPU. Nah, kalau dikatakan bahwa spesifikasi kartu grafis ini adalah 60 fps, misalnya seperti itu, maka kartu grafis ini bisa menghasilkan olahan gambar berupa gambar sebanyak 60 gambar per detik. Jadi setiap detiknya dia mampu menghasilkan 60 gambar yang nanti akan ditampilkan di layar monitor. Nah, itu arti kata dari frame rate. Nah, di sisi lain di sini ada refresh rate. Ini dia, refresh rate. Satuannya adalah hertz yang disingkat Hz. Nah, refresh rate ini apa? Sama ya, itu sebetulnya kecepatan, tapi di sini kecepatan menampilkan gambar. Jadi layar monitor itu seberapa cepat dia menampilkan gambar dalam kurun waktu 1 detik. Jadi kalau dikatakan misalnya 60 Hz kayak tadi di pertanyaan itu dikatakan monitornya 60 Hz. Nah, itu adalah refresh rate. Jadi di sini monitor mampu menampilkan gambar sebanyak 60 kali atau 60 gambar dalam kurun waktu 1 detik. Jadi banyaknya tampilan gambar di layar monitor dalam kurun waktu 1 detik. Jadi di sini kalau Anda membaca refresh rate, kadang-kadang itu dituliskan seperti ini. Refresh rate adalah banyaknya gambar yang diperbarui dalam kurun waktu 1 detik. Maksudnya diperbarui itu apa? Atau kadang-kadang bilang banyaknya gambar yang direfresh dalam kurun waktu 1 detik. Jadi itu artinya gini, kalau dalam video itu kan ada frame ya, ada gambar yang berurutan dan beruntun begitu. Nah, ketika gambar pertama itu nanti, itu dimunculkan di layar monitor, kemudian frame atau gambar kedua muncul, maka yang lama tadi hilang, muncullah yang baru. Nah, nanti yang baru ini, yang gambar kedua ini, akan hilang juga ketika muncul gambar yang ketiga, jadi yang lebih baru, begitu. Jadi artinya di sini gambar yang ada ini selalu diperbarui dengan gambar-gambar berikutnya. Itu yang dimaksud memperbarui gambar di situ atau merefresh gambar, itu maksudnya. Jadi pada prinsipnya banyaknya gambar yang mampu ditampilkan secara beruntun dalam kurun waktu 1 detik. Nah, ini adalah refresh rate. Jadi ini terjadi di monitor. Kalau yang tadi frame rate itu terjadi di GPU. Nah, di sini antara GPU dengan monitor itu harus seimbang. Kalau seandainya di GPU atau di grafikatnya ini, misalnya kecepatannya adalah 60 fps, maka sebaiknya monitornya ini juga 60 Hz.
Jadi kalau demikian seimbang, artinya begini, ketika gambar atau frame pertama dihasilkan oleh kartografis GPU tadi ya, kemudian dikirimkan ke monitor, maka monitor akan menampilkan gambar tersebut. Kemudian gambar yang kedua muncul. Nah, ditampilkan oleh monitor. Yang kedua ini muncul dan yang pertama tadi hilang. Begitu seterusnya. Sehingga di sini kalau 60, di sini 60 kan match. Kalau terjadi semacam ini, maka nanti tampilan video, game, dan sebagainya pasti bagus. Jadi di sini harus seimbang antara kecepatan yang terjadi pada kartografis atau GPU dengan monitornya. Bagaimana kalau itu tidak seimbang? Nah, ini akan terjadi masalah. Jadi seandainya di sini beda rate itu kecepatannya, jadi ada perbedaan kecepatan antara frame rate dengan refresh rate, nanti akan terjadi masalah. Nah, masalah itu sering disebut dengan nama screen tearing. Tearing itu artinya robek ya. Screen itu artinya layar. Sekali lagi bukan yang layarnya yang robek. Enggak. Jadi nanti di situ ada tampilan yang enggak nyaman dilihat. Screen tearing itu misalnya gini, gambarnya itu menjadi kayak terpisah ya. Jadi apa enggak menyatu kayak begitu, terbelah. Jadi gambarnya nanti tampak terbelah atau mungkin berupa garis-garis gitu. Banyak garis-garis atau mungkin gambarnya tidak jelas gitu. Agak sedikit kabur atau terlihat gambarnya seakan tertumpuk begitu. Jadi pokoknya dia akan terjadi nggak enak deh dilihat, nggak nyaman ya, jadi nggak karu-karuan itu gambarnya. Nah, kalau di sini terjadi perbedaan kecepatan dari frame rate dan refresh rate akan terjadi screen tearing. Nah, sekarang mari kita ulas satu persatu. Bagaimana apabila monitornya dia lebih cepat daripada kartografisnya, daripada GPU-nya. Misalnya monitornya ini refresh rate-nya 120 Hz. Ini saya umpamakan ya, ada nggak monitor yang 120 Hz ya? Saya nggak ngerti juga, ini hanya perumpamaan. Yang saya tahu itu ada 144, 60 gitu ya, 144 atau 60 atau berapa begitu ya. Ini perumpamaan aja untuk memudahkan ya. Nah, misalnya di sini refresh rate-nya itu adalah 120 Hz. Sedangkan di sini frame rate untuk kartografisnya adalah 60. Nah, di sini 60 fps ya. Di sini monitornya lebih cepat daripada kartografisnya, GPU-nya. Apa yang terjadi? Jadi seperti ini, bisa terjadi pengulangan penampilan dari gambar atau bingkai. Misalnya kayak gini. Ini kan yang dari kartografisnya 60 fps. Ketika gambar ini muncul, diterima oleh monitor, maka oleh monitor ditampilkan. Tapi monitor ini kan kecepatannya 2 kali lipat nih, 120 Hz. Maka setelah ditampilkan, gambar yang sudah ditampilkan itu ditampilkan kembali gitu, diulang, dengan cepat diulang kayak begitu. Jadi muncul di sana satu, di sini bisa 2 kali itu anunya. Gambar yang sama dimunculkan oleh monitornya. Nanti gambar kedua muncul lagi. Nah, ini akan diulang lagi 2 kali begitu. Gambar yang sama ini. Begitu seterusnya. Ya. Nah, kalau seperti ini, seringkali tidak terjadi efek apa-apa ya. Gambar itu tetap stabil semacam itu. Tapi ada kalanya yang kayak begini juga menimbulkan masalah. Jadi itu semua tergantung dari teknologi. Ya, teknologi dari monitornya sendiri, dari kartografisnya sendiri, atau dari programnya, misalnya game, ya tergantung gamenya. Itu kadang-kadang juga akan terjadi masalah. Tapi kebanyakan sih enggak ya. Jadi dia bisa tampil secara normal. Jadi kayak begitu apabila di sini monitornya kecepatannya lebih tinggi dari kartografis. Sekarang kalau terbalik. Bagaimana kalau kartografisnya lebih tinggi dari monitornya? Misalnya pada kartografis ini 90 fps. Misalnya gitu. Entah ada enggak ya 90 fps, saya enggak tahu. Ini lagi-lagi perumpamaan ya. 90 fps. Sedangkan monitornya ini hanya 60 fps. Bayangkan dalam 1 detik dia menghasilkan 90 yang namanya kartografis. Nah, di sini kemampuannya 60 untuk monitornya. Jadi yang 90 itu harus ditampilkan di sini dalam kurun waktu 1 detik. Padahal kemampuan sang monitor hanya 60. Apa yang terjadi? Nanti ada bingkai-bingkai tertentu yang di situ tampil bersamaan di sini. Ya, ada bingkai yang tampil satu gitu ya, normal. Yang kedua normal gitu.
nanti ada bingkai-bingkai tertentu yang dia tampil bersamaan. Jadi beberapa bingkai, atau bingkai itu gambar ya, jadi beberapa gambar tampil bersamaan. Nah ini yang nanti akan mengakibatkan screen tearing itu. Jadi nanti bisa gambar itu menjadi kayak tampak terbelah, ya kan ada penampilan gambar yang secara bersamaan tadi kayak berebut begitu ya, terbelah, bergaris-garis, kemudian kayak bertumpuk, atau mungkin tidak jelas, ya menjadi kabur, dan semacam itu. Ini yang sering terjadi screen tearing itu semacam itu di sini. Nah, sekarang seperti ini, sudah ada teknologi baru, udah lama itu ya, yang dinamakan ini VSync. VSync itu kependekan dari Vertical Synchronization. Ya, ini sebuah teknologi yang nanti ada di monitor, di mana teknologi ini nanti mampu mensinkronkan, ya, menyeimbangkan antara frame rate dan refresh rate. Walaupun di situ terjadi perbedaan gini, dia bisa menyinkronkan sehingga hasilnya tetap normal bagus begitu. Ya. Namun apakah selalu seperti itu? Enggak juga sih. Kadang-kadang tetap aja screen tearing itu terjadi. Lagi-lagi di sini tergantung dari teknologi yang ada. Jadi teknologi monitor itu sendiri, perancangannya dibuat bagaimana, kemudian dari misalnya kalau tadi game yang digunakan, gamenya itu bagaimana perancangannya, termasuk GPU atau kartu grafisnya, ya tergantung itu juga. Jadi tidak selalu begitu. Namun setidak-tidaknya ini telah menolong itu adanya teknologi VSync ini. Kemudian ada teknologi lain yaitu G-Sync, G-Synchronization. Nah ini sama seperti VSync ini teknologinya itu. Hanya saja kalau G-Sync ini dibuat oleh Nvidia ya. Nvidia. Jadi ingat teknologi ini ada di monitor ya. Nah, kemudian ada lagi yang FreeSync. FreeSync ya. Jadi singkatan dari free synchronization, sama aja, G itu juga begitu. Nah kalau FreeSync itu teknologinya sama seperti itu, tapi dia dibuat oleh AMD. Nah sekarang kita kembali ke yang pertama tadi, yaitu pertanyaan. Kayak begini, Eyang lanjut lagi ya, kenapa 60 Hz monitor? Jadi monitornya ini 60 Hz. Kemudian di game dibatasi 60 FPS. Nah, gambar kalau terjadi tetap tearing, jadi screen tearing tadi itu. Jadi gamenya itu yang dibatasi 60 Hz, 60 fps gamenya. Untuk menyesuaikan dengan monitornya 60 Hz tadi. Pertanyaannya, GPU-nya dibatasi nggak? Nah, kalau GPU-nya tetap lebih tinggi, misalnya GPU-nya itu adalah 90 fps, walaupun di gamenya dibatasi itu 60 fps, orang ini GPU-nya tetap menjalankan 90, ya 90 juga. Ya, akibatnya terjadi screen tearing tadi. Nah, pembatasan di sini hanyalah di apa namanya, di gamenya ya, di gamenya yang dibatasi. Jadi GPU kartu grafisnya tidak. Nah, ini jawabannya semacam itu ya. Jadi tetap aja GPU itu akan bekerja sebagaimana mestinya, karena dia kemampuan segitu ya segitu. Kalau pembatasannya hanya di game, tapi saya sendiri nggak begitu paham ya. Apakah bisa nggak game itu dibatasi segitu? Mungkin bisa ya. Tapi kalau itu terjadi ya ini tadi jawabannya semacam itu. Nah, semoga ini bermanfaat ya. Kalau ada salahnya tolong dong saya dikritik begitu ya. Jadi itu adalah ulasan yang bisa kami berikan. Kita ketemu pada sesi berikutnya.